Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, wajib kalau dia tugas partai, ya harus tegak lurus. Ya, kalau kita bilang A, ibu bilang B, ya kita B dong. Nggak bisa A, kan gitu. Ya tenang-tenang saja. Ya saya juga pengen jadi presiden. Ya boleh saja ibu menunjuk saya jadi calon presiden, boleh dong, kenapa enggak? Ya kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Jumlah rakyat Indonesia itu begitu besar dan aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Sehingga kita digerakkan oleh semangat gotong royong dan terlalu berbahaya bagi suatu bangsa kalau hanya berdasarkan pada kekuatan orang per orang. Kalau seandainya mereka mau gambling, ya silakan aja. Jangan kaget suatu saat nanti partai-partai ini akan ditinggalkan oleh arus bawahnya. Oke. Jadi kita sekali lagi yakinkan bahwa partai jika ingin menang, PDIP jika ingin menang, dukung Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar hasil riset itu ketahuan sekali bahwa Mas Ganjar punya dampak elektoral. Selain punya yang namanya elektabilitas. Ketum PDIP Megawati disurati supaya usung Ganjar di Pilpres 2024. Alasan bukan hanya hasil survei. Pendukung Ganjar Pranowo hingga kini menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk usungan calon presiden 2024. Komunitas Sahabat Pancasila bahkan sudah menyampaikan permintaan secara terbuka kepada Megawati untuk segera merestui dan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunitas tersebut memiliki pertimbangan lain sehingga memilih Ganjar Pranowo dibanding Puan Maharani. Ketua Sahabat Pancasila Hari Santoso alias Koko mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hasil lembaga survei serta besarnya animo masyarakat yang menginginkan Ganjar sebagai presiden. Selain itu, Sahabat Pancasila yang juga percaya pada PDIP yang sudah terbukti dalam memilih kader terbaiknya untuk negeri ini. Sehingga Sahabat Pancasila berharap PDIP sekali lagi mau memberikan kader terbaiknya saat ini untuk mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta. Sahabat Pancasila yang merupakan bagian dari alumni Universitas Pancasila ini menilai Ganjar layak diusung untuk melanjutkan kinerja Presiden Jokowi. Menurut Koko, Ganjar mampu menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan kebinekaan. Ganjar juga merupakan sosok pemimpin yang anti-radikalisme dan anti-intoleran. Ketum Wahyu Nugraha menyampaikan, sosok pemimpin seperti itu sangat dibutuhkan mengingat masalah intoleransi dan radikalisme semakin merebak di berbagai lini kehidupan dan elemen masyarakat. Hal ini, kata Wahyu, jelas dapat mengganggu NKRI dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ini, serta mencederai kebinekaan. Komunitas Sahabat Pancasila dalam waktu dekat akan mendatangi DPP PDI Perjuangan untuk menyerahkan surat kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum agar segera mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Memang hasil survei di Jateng dan Jatim. Menang hasil survei di Jateng dan Jatim. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi medan tempur bagi pasangan Capres-Cawapres. Siapa yang memenangkan 3 atau 2 di daerah ini dipastikan menjadi presiden terpilih. Jajak pendapat baru, bukan Ganjar Pranowo menang di Jatim dan Jateng, dia berpotensi mengulangi sukses Joko Widodo pada Pilpres 2019, sedangkan Anies Baswedan memenangkan survei di Jabar. Simulasi jajak pendapat Poltreking Indonesia seakan mengulangi kisah sukses Jokowi Ma'ruf Amin. Hasil Pilpres 2019, Jateng, Jokowi Ma'ruf 16.784.716 suara. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Jatim, Jokowi Ma'ruf
1.189 suara, Prabowo Sandiaga 8.419, Jokowi Ma'ruf 10.729, Prabowo Sandiaga 16.044. Hasil jajak pendapat poltreking elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki posisi teratas sebagai bakal calon presiden di 3 provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini mengacu pada hasil survei Poltreking Indonesia yang dilakukan di 5 wilayah di Pulau Jawa secara terpisah, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sekaligus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda AR menyebut Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan pemilihan presiden, sebab 57,4% pemilih suara sah pada pemilu mendatang berada di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa hanya 42,6%. Menurutnya, berdasarkan pilpres sebelumnya, siapapun calon presiden yang memenangkan suara di 2/3 di provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jabar, Jateng, dan Jatim, akan menjadi pemenang. Di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang menang telak. Dari 20 nama bakal calon presiden, ia meraup 70,4% suara. Prabowo berada di urutan kedua dengan elektabilitas 9,8% dan Anies Baswedan hanya 6,6%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 71,4% suara di Jateng, Prabowo 10,8% dan Anies 9%. Di Provinsi Jatim, pada simulasi 20 nama, Ganjar menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 34,4%, Prabowo 23,6% dan Anies 15,9%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, Ganjar meraup 36,1% suara, Prabowo 25,5% dan Anies 19,6%. Temuan survei Poltreking menyatakan Anies unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada simulasi 20 nama bakal calon presiden di DKI Jakarta, elektabilitas Anies mencapai 47,2%, menang telak dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan suara 23,9% serta Prabowo Subianto 11,9%. Sementara dalam simulasi 3 bakal calon presiden, elektabilitas Anies mencapai 49,6%, Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Di Provinsi Banten dalam simulasi 20 nama bakal capres, Anies juga menempati urutan pertama dengan elektabilitas 49,9%, Prabowo 27,7% dan Ganjar Pranowo 12,9%. Pada simulasi 3 nama bakal calon presiden, Anies meraup 47,6% suara, Prabowo 28,5% dan Ganjar 16,1%. Di Provinsi Jabar, Anies juga duduk di posisi teratas. Ia meraup 28,9% dari 20 nama bakal calon presiden, diikuti Prabowo 23,1% dan Ganjar Pranowo 12,3%. Pada simulasi 3 nama bakal capres, elektabilitas Anies di Jawa Barat mencapai 36,3%, Prabowo 30,8% dan Ganjar 18,7%.